Ya, salam saudara kekasih dalam Kristus. Ya, saya Aliuddin bin Zainal Abidin, saya dari Aceh, tepatnya dari Nangro Aceh Darussalam. Saya dari Kabupaten Pidi. Saya orang Pidi, kotanya Sigli. Pertanyaannya, kenapa saya bisa menjadi keluar dari agama saya yang lama? Ya dulu tentunya Muslim, agama saya Muslim. Ya, karena kesaksian saya sudah menyaksikan di beberapa YouTube, karena saya melihat seseorang yang betul-betul saya lihat dia hidup benar gitu ya, hidup benar. Yang tadinya saya coba berpura-pura terhadap orang ini, saya manfaatkan orang ini, ternyata dia tunjukkan hidup benar itu, bukan hidup baik. Karena semua orang bisa berbuat baik, kita semua bisa berbuat baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi yang dilakukan teman ini, dia benar-benar dia tunjukkan, dia showkan itu hidup kekristenan itu, sehingga saya dapat melihat orang ini betul-betul dia benar, dia penuh kasih. Ya, saya lihat kasih itu tidak pura-pura. Tadinya saya curiga sama orang ini, betul-betul saya curiga, saya pikir dia akan mengkristenkan saya pikir dia akan mempengaruhi saya. Tetapi semakin banyak waktu saya lihat, memang orang ini orang yang tulus. Ya, orang ini bukan pendeta, bukan penginjil, bukan betul-betul aktivis di gereja, tetapi orang yang sangat sederhana. Dia cukup sederhana, tapi dia dapat menunjukkan kehidupan yang benar itu. Ya, saya lihat dia benar, dia suka berdoa, dia hidupnya mencontohkan hidup teladan hidup itu, sehingga saya lihat langsung. Saya dapat melihat langsung karena saya berjumpa dengan teman saya ini berhari, mengikuti minggu dan bulan, berarti saya sangat mengerti aktivitas kegiatan teman saya ini. Dia betul-betul orang baik, ya, dia berlaku baik terhadap saya, tidak aja sama saya, terhadap orang sekelilingnya, teman-teman saya sendiri, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri, mata saya sendiri, bagaimana dia bersikap dengan teman saya, rekan saya, dan bagaimana dia bersikap dengan lingkungan, ya, tetangga, orang sekitar. Saya lihat dia hidup benar-benar nyata. Jadi apa yang dikatakan dia dan apa yang diperbuat dia sama. Terkadang apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat tidak sama. Terkadang ketaatan kita, kesolehan kita, kita pikir sudah betul sekali orang itu, tapi kelakuan imbas dari hari-hari tidak menunjukkan kehidupan yang benar itu. Tetapi saya terhadap orang ini, yang saya katakan namanya Hadman Budiarjo, dia orang Jogja, orang Jawa, dia menunjukkan hidup yang benar, hidup yang betul-betul benar di hadapan Tuhan itu. Saya lihat sendiri, dia suka berdoa, dia baca Alkitab, padahal dia bukan tokoh atau guru atau penginjil atau pendeta, bukan. Dia hanya orang sederhana, tetapi dia dapat menjadi teladan dalam hidup saya, mencontohkan hidup yang benar itu, sampai-sampai mempermalukan saya, ya. Dengan sendirinya saya jadi malu. Saya coba juga untuk berdoa, sembahyang, beribadah dengan gaya saya. Saya juga membaca Al-Quran. Tetapi banyak waktu saya dengan teman ini, mengikuti minggu dan bulan, saya lihat orang ini berbeda. Orang ini berbeda sampai akhirnya saya bisa mempercayai inilah kehidupan orang yang beragama itu, orang yang beriman itu, melakukan yang benar, yang dikehendaki Tuhan itu. Sehingga sampai akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat teman ini, ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang saya ungkapkan, yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya cukup negatif, tetapi karena teman ini menunjukkan, mencontohkan teladan yang sangat luar biasa kepada saya, sehingga saya mempercayai, mengimani, ya, siapa Isa Al-Masih itu dalam perenungan saya, siapa Yesus itu, sehingga saya menjadi percaya. Tidak mudah untuk saya percaya
Tetapi itulah karena kuasa ilahi, ya, anugerah buat saya, kuasa Tuhan yang mencelikkan mata hati nurani saya untuk saya melihat Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu, sesungguhnya Tuhan itu. Yang tadinya saya tidak mengerti Tuhan itu ada di langit, Tuhan itu ada di atas. Ternyata lewat iman saya percaya dengan Yesus, dia mati di kayu salib, darahnya itu tercurah untuk menebus dosa saya. Dia, Alkitab katakan dia domba yang tidak bercacat, ya, dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, dia rela, taat, setia sampai mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Inilah saya imani sekarang ini, saya percayai Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya itu tercurah untuk menebus dosa saya secara pribadi, ya, sampai Tuhan kasih pengertian kepada saya. Karena cerita teman ini, dia menceritakan diturunkan nabi, diturunkan rasul, diturunkan orang-orang tertentu untuk menuju kepada Tuhan, tetapi dicaci, dimaki, dicela, dirajam, bahkan dibunuh, ya. Banyak tokoh-tokoh yang membawa jalan itu tidak bisa, sampai akhirnya dia turun langsung, dia menjadi domba itu, dia menjadi korban itu, dan darahnya tercurah, dia mengarahkan kepada setiap manusia, sehingga dia katakan barang siapa yang percaya dengan kematian dia, maka akan diselamatkan, ya, mengalami damai, mengalami sukacita karena percaya dengan iman. Dan dia mati dan dia bangkit. Dia mati bukan seperti nenek moyang kita, kakek nenek orang tua kita, saudara kita mati dikubur, dimakan cacing tanah, menjadi ditinggal puing-puing, menjadi tulang belulang. Bukan seperti itu. Dia mati tetapi dia bangkit, dia hidup kembali. Ini membuktikan kematian tidak berkepanjangan menarik dia mati terurai seperti manusia pada umumnya. Tidak, dia bangkit, dia hidup. Itu menunjukkan dia yang sangat luar biasa. Dia sudah mengatakan dia akan bangkit, dan betul dia bangkit. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya, dia tunjukkan, dia nampakkan ratusan murid yang menyaksikan dia bangkit, hidup kembali, dan dia naik ke tahta Allah Bapa di surga itu. Di surga itu dia duduk di tahta Tuhan. Orang Muslim katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa itu, dia duduk di tahta Tuhan yang sangat luar biasa, dan dia menyediakan tempat, dia bersafaat, dan dia mencurahkan rohnya yang kudus dicurahkan, sehingga begitu banyak sekarang orang-orang percaya, dan saya menjadi percaya karena roh Tuhan ada dalam hidup saya. Saya mengimani dengan iman percaya saya sekarang, Tuhan ada dalam hidup saya lewat kekuatan rohnya yang kudus yang masuk dalam hidup saya, yang konek dalam hidup saya. Saya bisa bersama dengan Tuhan lewat kekuatan roh kudus itu. Dulu saya tidak mengerti roh kudus itu bagaimana. Sekarang saya dapat kecap, saya dapat rasakan, saya dapat nikmati. Ya, saya berubah, saya bisa percaya, saya bisa berubah dari agama saya sebelumnya. Ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena orang tua saya, bukan karena guru saya, bukan karena orang yang lebih tua daripada saya atau ustadz saya, bukan. Ini Tuhan yang memberi anugerah kepada saya untuk saya bisa mengimani, bisa mempercayai. Dengan kata lain, Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang ubah hati pikiran hidup saya. Ya, ini menunjukkan Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Saya tidak meraba-raba lagi di mana Tuhan seperti di langit di atas. Saya dapat mengecap, merasakan Tuhan itu. Ya, firman Tuhan dalam Injil katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan itu. Saya benar bisa menikmati Tuhan. Saya bisa merasakan Tuhan.
dalam hari-hari hidup saya dapat bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Apa buktinya? Saat saya melakukan kesalahan, ada aja hal pikiran negatif, ada hal yang salah, ada yang nggak benar dalam hidup saya, Tuhan itu dapat saya rasakan. Dia dapat seperti memberi petunjuk kepada saya, hal itu salah. Saya berpikir salah, saya punya hati dan perasaan hari ini salah, saya berkata-kata sudah salah. Itu seperti Tuhan beri peka itu, ya. Ya, sehingga saya dapat menikmati, merasakan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Saat saya punya beban, saat saya punya masalah, saat saya punya persoalan, saya langsung connect dengan Tuhan. Saya dapat merasakan damai Tuhan. Inilah bukti saya mengalami Tuhan gitu. Mempercayai Tuhan itu ada buktinya, saya dapat rasakan. Saya bisa menikmati Tuhan. Apa buktinya? Ya seperti saya jelaskan tadi. Saat saya ada celah dalam pikiran negatif sedikit salah, saat saya punya hati nurani dalam pikiran dan perasaan ini salah, Tuhan itu lewat kekuatan Roh Kudus itu mengingatkan saya. Ini membuktikan saya dapat menikmati Tuhan, saya dapat merasakan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau saya salah hanya berbicara, lihat, berbicara aja salah, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kepada saya, itu salah, ada hal yang salah. Ini menunjukkan Tuhan itu betul ada, Tuhan itu betul nyata dalam hidup saya. Dia tidak jauh, dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup saya, dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya, dalam hari-hari. Dia ada dan dapat kita rasakan. Saya dapat rasakan lewat kekuatan Roh Tuhan itu. Sekarang saya mengerti Tuhan itu roh, ya, Roh Kudus, bukan patung, ya, bukan sesuatu benda apapun, ya. Ternyata dia roh, dia tidak kelihatan, tapi dia ada, dia dapat saya rasakan, kita rasakan. Inilah benar-benar saya mengerti sekarang, dialah Tuhan. Sehingga saya sekarang beralih, ya, bagaimana, kenapa alasan saya menjadi murtad, ya, menjadi keluar dari iman saya sebelumnya, ya karena sangat-sangat berbeda gitu ya. Saat saya punya salah, berdosa, melakukan hal dosa, melakukan kesalahan pada waktu sebelum saya percaya dengan Tuhan, saya mudah untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya dengan mudah saya sembahyang, mudah sekali. Caranya ya seperti lahiriah saya lakukan dulu, ya. Saya bersihkan tubuh saya, lalu saya komunikasi Allah Akbar. Dengan mudahnya begitu. Sekarang tidak bisa. Sedikit aja ada celah dalam hidup saya mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak lihat lahiriah yang dibersihkan di luar. Dengan kata lain, Tuhan itu membersihkan hati saya, pikiran saya. Harus benar dulu pikiran saya, hati saya, perasaan saya, baru saya bisa komunikasi dengan Tuhan. Ini menunjukkan, inilah Tuhan itu. Makanya saya berpindah, saya keluar dari iman saya sebelumnya yang saya tidak mengerti. Sekarang saya sudah mengerti, ya. Makanya saya beralih, saya pindah dengan yakinnya, dengan penuh keyakinan. Saya sekarang bebas, ya. Saya dapat dengan komunikasi dengan Tuhan dengan bebas, ya, dengan cara yang tidak begitu diikuti dengan aturan-aturan tertentu, hanya sikap hati saya, pikiran, perasaan saya yang betul, yang benar, dengan mudah. Sekali lagi saya komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, jikalau ada salah dalam pikiran saya, ada salah dalam hati, niat hati saya salah, itulah yang mengganggu betul-betul hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini yang saya ketahui saya sekarang dengan Tuhan, yang saya alami. Inilah Tuhan itu berbeda seperti yang saya alami pada waktu masa-masa waktu saya belum percaya dengan iman saya, siapa Isa Al-Masih itu, siapa Yesus Kristus itu, ya. Itu yang saya dapat jelaskan kenapa saya menjadi keluar dari
agama saya sebelumnya. Ya, yang sekali lagi sebenarnya agama itu tidak menyelamatkan seseorang, ya, agama Islam ke agama Hindu ke agama Buddha ke agama Kristen ke, yang menyelamatkan seseorang hanya iman orang itu, iman percaya kepada kebenaran itu, ya, kepada Tuhan itu, yang mencontohkan teladan hidup, ya, yang benar, ya, kita diselamatkan. Makanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan saya secara pribadi, saya yakin dan percaya, saya ikut teladan itu. Dia jalan kebenaran dan dia hidup itu. Ya, sampai saat hari ini saya imani dengan keyakinan saya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Penuh keberanian, penuh keyakinan, dan dia mencurahkan rohnya yang kudus, saya dapat rasakan, saya dapat nikmati, dan saya bisa percayai inilah Tuhan dalam hidup saya. Ya, itu yang saya dapat bagikan. Terima kasih.